Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, ketika ruh-ruh dikumpulkan di alam arwah dan ditanya, Alastu birobikum. Sejatinya, Allah sedang menanamkan kesadaran tauhid sebelum akal dan jasad terbentuk. Jawaban bala syahidna bukanlah ucapan lisan, melainkan pengakuan eksistensial bahwa tiada wujud selain Allah. Dalam makrifat, perjanjian ini tertanam di sir, pusat terdalam ruh yang tidak tersentuh oleh dosa, lupa dan gelap. Oleh karena itulah, sejahat apapun manusia secara lahir, masih tersisa rasa takut kepada Tuhan, rasa rindu akan makna, dan kegelisahan eksistensial. Itu bukan gangguan psikologis, melainkan panggilan sir yang ingin kembali kepada asalnya. Dunia dalam pandangan ini bukan tempat tinggal ruh, melainkan tempat lupa. Tugas manusia bukan menciptakan iman, tetapi mengingat kembali apa yang telah disaksikannya sebelum turun ke bumi. Turunnya manusia ke alam syahadah adalah masuknya ruh ke dalam hijab materi. Jasad yang terbentuk dari tanah, air, api, dan angin bukan musuh ruh, tetapi ujian bagi kesadarannya. Tanah mengajarkan tawadu, air mengajarkan kelenturan ilmu, api mengajarkan daya hidup sekaligus bahaya nafsu, dan angin mengajarkan gerak serta perubahan. Dalam hikmah marifat, jasad bukan tujuan, tetapi ladang amal. Ia menjadi hijab ketika dipertuhankan, dan menjadi wasilah ketika ditundukkan. Oleh sebab itu, zuhud bukan meninggalkan jasad, melainkan mengosongkan ketergantungan batin padanya. Peniupan ruh ke dalam jasad adalah awal dari konflik batin manusia. Ruh datang dari alam tinggi, jasad dari alam rendah. Sejak saat itu, manusia hidup dalam tarik-menarik antara malakut dan nasut, antara ingatan dan lupa, antara rindu dan syahwat. Dalam makom makrifat, hidup manusia adalah proses tazkiyatun nafs, yaitu penyucian kesadaran agar ruh kembali memimpin jasad, bukan sebaliknya. Ketika jasad menguasai ruh, manusia jatuh ke derajat lebih rendah dari binatang. Namun ketika ruh memimpin jasad, manusia naik ke derajat yang bahkan melampaui malaikat. Puncak penciptaan manusia adalah ketika ia menjadi cermin tajalli Allah. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi menjadi tempat penampakan sifat-sifatnya. Kasih Allah tampak melalui kasih manusia. Keadilan Allah tampak melalui keadilan manusia. Dan ilmu Allah tampak melalui hikmah manusia. Manusia diberi kebebasan untuk mengenal atau mengingkari, untuk naik atau jatuh. Dan jalan pengenalannya bukan keluar, melainkan ke dalam. Sebab siapa mengenal dirinya sebagai tiada, akan mengenal Tuhannya sebagai Maha Ada. Maka manusia yang sempurna bukan yang banyak bicara tentang Tuhan, melainkan yang lenyap dari keakuannya, sehingga Tuhan tampak melalui dirinya. Ketika diri telah tiada, yang tinggal hanyalah kehendak Allah yang berjalan dalam bentuk insan. Disitulah penciptaan menemukan maknanya, dan makrifat menemukan puncaknya.